Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Alvin Onmani di project project Idiotic Way to Achieve UMR. Hari ini gue baru aja nerima gaji gue untuk bulan November kemarin ya, dan jadi kita bakal ada ngelakuin top up. Dan untuk DCF portfolio gue masih sama ya, divisi QQQ, terus CRWD atau CrowdStrike, dan project dividen gue itu masih 25% ya dari DCF portfolio gue. Nah, untuk yang baru datang, duit yang gua pakai di project ini itu berasal dari salary gua yang itu monthly income dan side hustle. Jadi gua ada side job juga, meskipun nggak pasti, dan sekarang juga kayaknya bulan ini gua mungkin nggak akan dapat tambahan ya. Jadi biasanya yang bisa gua investasiin itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta untuk di project ini. Dan aplikasi yang gua gunakan itu gua pakai Nanovest karena emang mungkin yang paling gampang gua akses dan banyak gitu sahamnya untuk saat ini Nanovest. Tapi gue mungkin aja pindah kalau udah ada aplikasi kayak Robinhood, atau mungkin itu interaktif broker kalau udah bisa USDT di Indonesia, gue bakal pindah juga mungkin karena lebih bagus kayaknya. Eh, untuk cara mainnya gue di sini itu invest ke stok atau ETF yang dengan goal 10% per tahun yieldnya ya, dividen yieldnya 10% per tahun, dan hasil dividennya itu akan gue reinvest ke SCHD, SCHG, atau SPMO, atau apapun yang berbasis growth lah yang bisa naik gitu, yang udah pasti naik tapi mungkin nggak dividennya nggak seberapa mungkin ya. Jadi kita ngejar growthnya dari reinvestnya. Oke, lalu untuk saat ini posisi kita seperti yang bisa dilihat, itu kita lagi up sekitar 1,76% atau 319.000. Nah, em, untuk yield-nya kita bisa lihat ini lagi naik dari minggu yang lalu kayaknya ya. Minggu lalu itu kalau nggak salah 8,89%, sekarang itu di 8,92% karena harganya lagi naik. Jadi yield kita juga ikut naik, dan average dividen kita jadinya itu 110.000 atau 200. Dan per tahun ini ya kita harusnya udah bisa inilah ya, close tahun ini udah nggak ada nerima dividen lagi harusnya gua. Kita dapatnya 221.000 hanya dari dividen dari bulan November dan bulan Desember guys. Nah itu kalau gue juga mau info, kemarin hari Jumat kalau gue nggak salah itu kita dapat dividen dari SPYI ya. Itu uh, dividennya turun sebesar 20.162 dikurang dengan tax yang almost 3.000. Dapatnya 17.000. Ya basically $1 lah ya kita dapat. Jadi untuk di bulan Desember itu kita dapat 133.000. Nah, terus untuk performa portofolio kita, ya, udah update. Itu kita lagi turun lumayan jauh ya dari SPY. Jujur gue juga kurang tahu, mungkin karena ini aja ya, mungkin karena secara um, gainnya itu kita masih belum sebanding lah dengan gain yang ada di SPY. Kenapa? Karena kita ada posisi seperti Vici, lalu SP, SPYI gue itu juga baru gue bangun. Dan jujur li kalau gue pikir-pikir, eh chart ini juga nggak bisa 100% kita dengerin. Kenapa? Karena gue waktu pembelian gue juga beda-beda kan sebenarnya. Jadi gue harusnya untuk tanggal awalnya itu gue nggak bisa samain. Karena yang nggak fair aja kalau gue samain kan. Karena tanggal awal gue pembelian seperti SPY juga beda gitu. Gue baru datang belinya kayak bulan November akhir kali ya. Gue baru beli. Jadi menurut gue not really fair, tapi it's okay. Yang penting kita masih lihat bentuk grafiknya masih mirip-mirip, jadi it's totally okay lah menurut gua. Oke, untuk seperti yang gue bilang, gue baru gajian, jadi gue bakal nambahin 2 juta. Kenapa gue nambahin 2 juta? Karena dari gaji gue dari bulan lalu, di bulan November, itu gue masih ada sisa. Jadi gue mikir ya udah gue tambahin aja 1 juta. Jadi harusnya ini cuma nambah 1 juta guys.
Tapi karena ada sisa gaji ya udah gue buletin jadi gue masukin 2 juta aja gitu. Nah, untuk pembelian kita di bulan ini ya, gue udah langsung market order beberapa hal. Yang pertama gue beli SPI sebesar 1 juta. Jadi gue nggak tahu dapat berapa lot, kayaknya 1,1 atau 1,2 nanti bakal dapat. Jadi SPI akan nambah 1 lot. Lalu, nah kalian mungkin kalau yang ngikutin udah bakal lihat gue juga ada posisi udah naruh QDPI di sini. Nah itu gue juga udah market order QDPI sekitar 1 lot lah ya. Gue kalau nggak salah gue taruh di harganya di 552, gue taruh di 555. Jadi semoga kebelinya 1 lot bulat lah semoga. Lalu gue lupa di minggu lalu gue bilang gue apakah akan masuk lagi ke Vici atau enggak. Tapi per saat ini gue mikir gue akan masuk lagi ke Vici guys. Jadi mm, Vici itu bener karena Ryan ya gue inget minggu lalu gue udah bilang bahwa Ryan Williams itu bilang dia masih percaya dengan Vici dan karena dia juga tinggal di Las Vegas. Jadi kita akan masuk lagi ke Vici, kita coba aja bantai aja terus hantam 500 ribu ke sini. Jadi yang akan gue lakukan adalah gue akan taruh 500 ribu di Vici, lalu 500 ribu di QDTI dan 1 juta di SPI ya. Basically segitu. Nah, lalu kenapa QDTI ya? Kalau kalian mau lihat, kalau kalian lihat QDTI itu chartnya lagi menarik banget menurut gua. Dia masuk ke buy zone gua yang dulu gua pernah buat. Jadi ini gua waktu itu pernah buat. Gua buatnya asal-asal gitu. Kayak gua bakal mau beli kalau gua taruh di sini gitu. Ternyata betul-betul turun ke sini gitu. Dan gua cari-cari sebenarnya alasannya belum terlalu jelas gitu kenapa bisa turun. Jadi gua dan katanya kemungkinan besar karena ini sih karena pembagian dividen. Tapi menurut gue dengan performa seperti ini harusnya it's not a big problem. Jadi gue coba masuk dikit ya 500 ribu dengan itu pun duit yang basically inilah ya udah emang duit sisa gue. Jadi gue nggak masalah, ini nggak mengganggu plan gue. Nah, makanya jadi semoga aja bisa, dan kalau emang bisa naik ini lumayan sih. Kalau bisa naik dari sini ke height sebelumnya aja 5%, kalau bisa sampai ke target gue sekitar 9%, 9 sampai 10% di sini. Kalau di sini 11%. Jadi akan jadi pilihan yang menarik, dan karena gue juga tertarik banget kan dengan QDTI. Gue udah bilang dari beberapa video yang sebelumnya gue tertarik dengan QDTI karena dividen yieldnya tuh wah ini udah naik guys. Kemarin itu 38%, sekarang udah jadi 4, almost 41%, which is sangat sangat menggoda lah, meskipun ya ada NAV erosion. Jadi banyak yang harus dipikirin dalam dividen investasi gitu. Tapi menurut gue ya ini menarik aja. Makanya gue bilang ini juga project. Kenapa? Karena ya ini bisa aja gagal, bisa flop, bisa nggak perform sama sekali. Dan kalau kalian ngikutin berita-berita yang ada di luar, itu kan kayak ini portofolio gua, dan yang pure beli VOO aja juga kalah sama emak-emak yang beli emas saat ini, yang beli emas, silver, tembaga, copper gitu kan. Kayak semuanya kalah guys. Jadi uh, at least SPY masih lebih tinggi dari. Nah, dan ya itu kalau it akan fair kalau kalian bilang yang mending beli emas, mending beli ini, ya fair. Tapi gue bakal gatal kalau gue nggak punya project-project kayak gini. Kayak gue at least harus ada satu yang gue harus pi- membuat gue berpikir lah ketika membelinya. Kalau gue bisa aja misalnya 25% di BTC, 25% di future. Ini gue ubah aja ke XAUT juga bisa guys. XAUT atau Go ya ke 25%. Lalu mungkin apa ya? Gua taruh BCA aja juga 25%. Udah bisa, ini bakal konsisten banget guys sebenarnya. Kalau gua buat portofolio kayak gini itu udah good banget. Tapi gua nggak bisa karena gua tahu diri gua sendiri. Gua lumayan gatelan orangnya. Jadi gua harus ada lah yang harus dibeli. Dan bahkan kayak CrowdStrike gini, itu
bisa aja flop, bisa turun, tapi at least gue lebih pengen ada yang bisa naik nya itu juga lumayan jor-joran gitu kan. Dan meskipun ya to be fair, ya kan Vin, kalau lu taruh di emas kemarin naiknya juga jor-joran ya kan, kita nggak tahu karena selama ini di dari understanding gue juga emas silver gitu kan untuk hedge, bukan untuk nyari gainnya. Atau kalau lu baru beli kemarin terus lu jual sekarang juga lu masih akan rugi. Kenapa? Karena harga ada spread. Jadi beli gold gitu-gitu ada spreadnya, nggak bisa lu nggak bisa jual di harga yang lu waktu itu beli juga gitu. Karena lu udah, ketika lu membeli lu udah langsung rugi sam berapa persen, 2-3% dulu, baru nunggu naik dulu baru jadi BEP gitu. Jadi itu untuk minyak. Dan untuk reinvest ke SCHD-nya setiap bulannya, jujur gue agak mikir meskipun lagi profit ya. Kenapa? Karena gue kemarin dapat email dari Nanovel, itu dari swapnya, ngasih prospektus. Dan setelah gue baca-baca, hmm, ada beberapa hal yang buat gue ini lah kurang, jadi merasa meragukan pilihan gue. Dan jujur gue juga jadinya bertanya ke ChatGPT, dan lumayan ini, jawabannya sebenarnya lumayan dekat lah dengan yang gue ini gue pikirin gitu. Jadi kemarin gue nanya kayak analyze pasti ada prospektus dari email to me gitu kan. Nah, gue lumayan setuju bahwa kita nggak bisa berharap SCHD ngebut, dan juga nggak bisa pakai SCHD sebagai growth engine. Kenapa? Karena yang growth dari SCHD itu dividennya, bukan nilai sahamnya. Sedangkan untuk gue juga yang dari gue pelajari, untuk anak umur 20 tahunan itu yang kita harus cari itu growth-nya banget. Makanya sebenarnya BTC itu gue sebenarnya untuk uncover itu kan. Tapi kalau bisa dari reinvest juga nyari growth, ya kenapa enggak kan. Gue jujur belum nanya mending apa yang jadi penggantinya gitu kan. ah nah, tapi dari strateginya juga dia udah ngeanjurin untuk stop reinvest 100% dividen ke SCHD dan pilih BTC atau growth. Nah, jujur gue waktu itu emang ada pikiran untuk ke BTC, tapi gue nggak suka banget beli-beli. Gue sebenarnya benci banget beli barang di Nanovest guys, karena harganya itu spreadnya terlalu jauh, keterlaluan gitu menurut gue. Jadi untuk BTC gue no dulu kali ya, sampai gue bisa pindah atau cari aplikasi yang lebih baik untuk beli BTC dan saham US berbarengan gitu. Gue nggak akan beli BTC di Nanovest gitu, karena jauh banget, keterlaluan. Nah, untuk saat ini mungkin sekalian aja gue lakuin researchnya, mungkin kita bisa ini ah, hmm, uh, untuk hmm, hmm, aku reinvest dengan dividen. Jadi ya gue akan suka pakai ChatGPT, meskipun kadang gue juga bakal nggak akan gue dengerin juga, tapi gue at least bisa ngeliat viewpoint yang berbeda. Karena eh, biasanya kalau ChatGPT AI gitu mereka pasti ngasih sarannya yang lebih konservatif, dan gue juga udah ngasih ChatGPT gue itu kayak Goldman Sachs catatan dari dia, Warren Buffett yang kayak gitu. Jadi at least mereka juga at least AI-nya juga pasti ngasih sarannya yang lebih konservatif biasanya. Nah, tapi coba kita lihat aja untuk memilih dividen.
rekomendasi single best pick untuk dividen invest. Kamu tidak mau di SPWI ya? Bentar. Tapi SPMO nggak ada. Hmm, hmm, targetnya baru kamu bisa pilih. Tiap dividen masuk. Hmm, jadi dia pengen beresin posisi SPWI dulu ya. Nah, tapi gua jujur kayak nggak mau gitu loh, karena SPWI gue pada akhirnya, nih, SPWI gue kan ini udah bakal nambah satu. Terus berarti tiga. Gue cuma butuh sekitar 6 lagi, 6 bulan lagi, sama setengah tahun di pertengahan tahun 2026, di Juni itu gue udah bakal achieve ini dengan sendirinya, dan menurut gue itu nggak perlu cepet-cepet gitu. Em, tapi dia nggak, PMO gue nggak ada ya. Hmm, aku tidak, eh, untuk pilihan reinvest, aku tidak masalah full growth tanpa adanya dividen. Silakan consider ulang atau beri saran di luar yang saya sarankan. Untuk konfirmasi, saya ingin melakukan 100% invest ke satu saham saja. Nah, coba ya. Hmm, Akan growth panjang, jangka panjang income. Nah, dia udah lebih mati nih kayaknya. Growth jangka panjang kuat. Waktu sumber investasi satu cuma nggak dua kali. Nah, jadi gue emang ya gue lumayan buka-bukaan lah dengan kalau dengan ChatGPT gue ya, tentang umur. Jadi dia juga, karena pada akhirnya personal finance itu penting guys. Jadi gue nggak bisa ngambil saran dari orang umur 50 gitu, karena pasti akan beda gitu cara kerja asetnya. Tapi coba kita lihat dividen heavy, RM, RCC, NIM, CDPI, PI, SPMO, bukan growth. Hmm, hmm. Jadi pilihannya pasti SCHG. SCHG ya pilihannya. SCHG bukan dividen ETF, tapi memang menantang pertumbuhan modal kapital jangka panjang, ekspektasi growth yang sehat. SCHG, sektor teknologi. Hmm, hmm, Tidak membuat portofolio terlalu dividen income, cocok digabungkan dengan BTC dan QQQ, cocok dengan growth engine tinggi dari daftar kamu. Dividen kecil, volatilitas high, cocok growth engine, yes. Jadi pilihan kalau masuk akal SCHG, satu single stock. Hmm, Bisa underperform ETF dan Pak tinggi. Hmm, oke. Okay. Bentar ya. Terus,
Gue juga sekalian pengen nyari eh oh, 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 hmm, 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 hmm. Coba ya. Karena SCHG jujur gue ada rencana emang sih di akhirnya gue pengen beli SCHG, tapi rencana gue dulu itu gue bakal fullin dulu SCHD gue. Jadi kalau SCHD gue udah bisa baru gue akan pilih crowd stock apapun baru kita hantam semua. Jadi bahkan gue nggak akan ngisi ini lagi, kita hantam langsung semua di SCHG. Tapi kalau emang gue akan langsung pivot dari sekarang sih, kalau mulai dari sekarang mending langsung pilih yang terbaik kan. Jadi makanya hmm, hmm, oke, lucu. Untuk sebagai ceramah sebagai tujuan investasi tambahan, growth value differentiation. Oke. Hmm, hmm, tracking error kecil. Oke, VUG sama eh, sebenarnya juga kita bisa lihat dari ini ya. Semua yang udah full grafiknya itu full itu pasti pasti growth sih. Nih, kita lihat aja. Yang full itu growth semua. Itu pasti growth juga. Karena emang saat ini lagi naik juga kan. Gua nggak tertarik untuk untuk ini lumayan. Kenapa aku tidak? Kelas engine dan komponennya dia udah mengerti gue karena gue jelasin juga rencana gue dan kenapa gue ngelakuin ini, jadi mereka untuk si AI nya juga mengerti sih. Nah, makanya aku sekarang langsung coba lagi. Hmm, oke, VUG ya. Oh, tapi agak mahal juga, tapi that's okay. Jadi tapi murah. Hmm. Jadi kayak akan kelihatan banyak gitu share yang kalian gue beli, tapi apa apa kita beli aja karena Vanguard juga secara fee kan juga lumayan oke ya. Jadi udah gue ngerumus banyak yang rusak kalau itu ya. Yang dividen ya nanti ya ada dividen juga walaupun nggak akan berasa, tapi dividen still money gitu kan, ya udah. Oke, cukup untuk ngalor ngidolnya. Gue juga lagi ada ngelakuin trading project ini, nggak perlu dilihat. Dividen lo tadi kita udah, performance juga udah, kayaknya itu aja ya guys. Jadi
Untuk recap lagi tadi, gua ada beli Vici, gua ada beli SPI, dan gua juga ada beli KDPI untuk saat ini. Meskipun KDPI juga gua nggak tahu, mungkin gua kalau sekedar profit aja gua mungkin langsung jual ya. Jadi QDPI untuk saat ini bukan posisi long term di gua, tapi kita akan lihat gimana performanya. Karena gue udah punya jet queue kan, gue udah sering bilang bahwa gue males dengan dobelin ini posisi ini kalau SPI gue belum achieve gitu. Jadi nanti dulu. Jadi ini karena purely karena gue lagi ada uang lebih aja. Dan mungkin karena gue udah bakal berhenti invest di SCHD, mungkin duit 500.000 yang biasa untuk pitching mungkin akan gue pakainya di SCHD. Jadi bukan berhenti 100%, tapi duit reinvestnya gue arahkan ke uh, shares yang lain lah gitu. Oke, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Update mingguan gue itu, uh, jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian juga pengen ikutin jurnal ini ya, pengen lihat perjalanan gue untuk bisa nggak capai 6 juta per bulan dari dividen doang. Oke, terima kasih.